Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPB, kembali lagi di IPB Talks bersama saya Zahra Zahira. Sobat IPB pasti telah mengetahui bahwa IPB University pada akhirnya membuka fakultas kedokteran. Dan tentunya Sobat IPB bertanya-tanya, kenapa pada akhirnya IPB University membuka fakultas kedokteran dan bagaimana keunggulannya? Dan langsung yang akan menjawab pada kesempatan kali ini, yakni Rektor IPB University, Profesor Arif Satria. Halo Pak Rektor. Iya, baik Pak Rektor. Sebetulnya ini pertanyaan pertama dan tentunya sangat banyak sekali Pak ditanyakan oleh Sobat IPB. Apa Pak alasan IPB University akhirnya membuka fakultas kedokteran? Ada 5 alasan. Yang pertama adalah karena kebutuhan dokter di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan ukuran WHO, bahwa setiap 1.000 penduduk 1 dokter. Maka dengan rumus itu, kebutuhan dokter di Indonesia hingga saat ini adalah kurang lebih sekitar 172.000. Di Jawa Barat, kebutuhannya kurang lebih sekitar hampir 37.000. Ini adalah sebuah fakta bahwa kita masih memerlukan banyak tenaga medis, khususnya tenaga dokter, untuk mengatasi berbagai problem kesehatan yang ada di Indonesia. Yang kedua, IPB alhamdulillah sudah memberikan kontribusi dalam penanganan COVID-19 melalui berbagai program seperti misalnya kita melayani tes PCR. Tes PCR ini sangat penting sekali karena kita juga kebetulan memiliki alat yang canggih untuk itu, memiliki fasilitas laboratorium BSL-2 ya. Namun ketika kita ini belum memiliki fakultas kedokteran, sempat terhambat untuk mengoperasikan PCR untuk tes COVID. Publik mempertanyakan, loh IPB memang punya kedokteran, kok akan melakukan tes PCR? Nah jadi itu kontribusi kita pada saat COVID ini saya kira menjadi catatan penting. Ya, di samping itu kita juga sudah menghasilkan ribuan VTM yang kita sebarkan ke berbagai provinsi di Indonesia, karena VTM itu salah satu komponen penting untuk tes PCR. Vaksinasi yang kita lakukan, kita termasuk perguruan tinggi yang awal ya melakukan vaksinasi di kampus. Vaksinasi tidak hanya untuk warga, tapi juga warga IPB, tapi juga untuk warga luas. Kita lebih dari sekitar 38.000 lah vaksinasi kita lakukan. Bahkan Pak Presiden hadir pada saat vaksinasi di IPB. Selain itu, kita juga memberikan kontribusi lain, ya, seperti kita menyediakan APD, yang pada saat itu sangat langka. Ya. Kemudian kita menyiapkan rumah sakit lapang di dalam kampus, ya. Itu adalah bagian dari concern kita bahwa masalah kesehatan adalah masalah bersama dan kita harus memberikan kontribusi untuk itu. Nah pada saat COVID itulah kemudian Pemkot, Pemkap ya berharap IPB membuka fakultas kedokteran supaya ketika ada hal-hal seperti ini, seperti COVID moga-moga tidak terulang, Bogor ini lebih siap untuk bisa mengantisipasinya karena memiliki tenaga dan memiliki kampus yang punya otoritas dalam bidang kesehatan. Yang ketiga adalah karena kita lihat IPB ini memiliki track record dalam bidang riset, inovasi, dan juga ilmu-ilmu dasar untuk menunjang kesehatan. Kita memiliki inovasi produk-produk herbal yang begitu banyak, yang sebagian sudah bisa diakses di pasar, ya, dan itu merupakan bentuk kontribusi kita seperti biolurik, glukodiap, cocuput. Saya kira banyak sekali lah itu ya inovasi-inovasi kita, termasuk alat kesehatan. Kita sudah punya inovasi untuk mendeteksi hemoglobin, glukosa dalam darah tanpa invasif. Jadi tanpa ditusuk. Canggih nggak? Canggih sekali. Jadi inovasi dalam bidang metode untuk diagnosis kita sudah kembangkan. Kita juga punya InvenPro, itu adalah untuk PCR, ya. Dan tadinya orang impor semua itu. Sekarang kita bisa produksi sendiri, berbahan baku lokal dengan harga 25% dari harga impor. Jadi kalau impor 100, kita hanya bisa menjual, kita menjual hanya 25. Lebih terjangkau ya Pak? Lebih terjangkau dan lebih mandiri, tidak tergantung lagi pada produk-produk impor. Kemudian kita juga memiliki kompetensi di bidang stem cell anti-aging,
Selain itu, untuk bisa mendiagnosis Alzheimer, deteksi dini demensia tipe Alzheimer ini dengan berbagai instrumen yang kita miliki, itu juga sudah bisa. Apalagi bayi tabung. Nah, karena kalau di rumah sakit swasta di Jakarta, tenaga ahlinya sebagian dari IPB dan sudah melahirkan bayi manusia kurang lebih sekitar di atas 5.500-an. Jadi itu orang-orang IPB. Artinya kita hanya menggambarkan track record kita di bidang kesehatan itu sudah lumayan. Apalagi riset kita dalam 10 tahun 1.825 topik riset berkaitan dengan soal kesehatan dan biomedis. Ini juga memberikan gambaran bahwa ternyata topik kesehatan diminati di IPB dan tema kesehatan ini masuk dalam 3 besar. Nomor 1 tetap pangan. Tema pangan menjadi tema yang dominan di IPB. Nomor 2 kesehatan. Ini adalah fakta bahwa kita bicara pertanian, bicara agromaritim, ternyata juga harus bicara tentang kesehatan. Jadi riset-riset ini semakin meyakinkan kita bahwa ada link antara agromaritim dengan kesehatan. Di samping itu juga kita lihat prodi-prodi yang ada di IPB. Itu merupakan prodi yang bisa memberikan support pada peran IPB dalam kesehatan. Kita punya prodi ilmu gizi, kita juga punya prodi biologi, di dalamnya ada mikrobiologi, ada biokimia, ada kimia, ada biomedis, sudah kita dirikan juga, ada kedokteran hewan. Itu semua ilmu-ilmu yang bisa mensupport kedokteran dan saat ini sudah kita miliki. Alasan yang keempat adalah sekarang sudah mulai berkembang konsep One Health. One Health itu terjemahannya kesehatan semesta, ya. Jadi bahwa kesehatan itu satu. Dulu kesehatan hewan, kesehatan manusia, kesehatan lingkungan sesuatu yang terpisah. Sekarang kita semakin menyadari bahwa antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan itu menyatu. Karena sumber penyakit masa depan satu dari masalah lingkungan. Pencemaran yang ada di mana-mana telah membuat masalah kesehatan yang sangat serius. Kemudian kita lihat lagi sumber penyakit masa depan adalah zoonosis dari hewan. Ya. Oleh karena itu mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu konsep One Health dan ini sudah dipromosikan oleh WHO. Jadi ini bukan karangan kita, ini semua tenaga dunia medis sudah tahu ini dan sudah semakin kuat dan IPB memang berusaha untuk memperkuat ini. Bahwa kesehatan dokter hewan butuh dokter manusia butuh dokter hewan. Ya. Dan kemudian sekarang kalau orang mau uji vaksin praklinis, klinis, itu butuh lab uji. Lab uji, kita memiliki lab uji, baik monyet maupun hewan uji lain. Dan disitulah kedokteran hewan juga punya peran penting dalam uji-uji lab tersebut. Jadi konsep One Health itu konsep yang harus segera diwujudkan di Indonesia sehingga pendekatan yang utuh ini akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kedepannya akan saling terkait. Yang terakhir adalah IPB sudah banyak berperan dalam agromaritim. Jadi agromaritim ini menjadi penciri IPB karena kita bersentuhan dengan masyarakat yang ada di pesisir, di sawah, masyarakat peternakan, kehutanan, ya, dan juga masyarakat di pegunungan, ya, masyarakat di daerah agromaritim ini adalah masyarakat yang memiliki kekhasan dan sejumlah penyakitnya juga penyakit yang khas juga, yang perlu pendekatan-pendekatan yang khas. Nah, tapi dengan pendekatan di agromaritim ini juga kita harus menyadari bahwa agromaritim ini sebuah sektor yang fokus pada pangan, tetapi juga saatnya harus mulai mengembangkan diri untuk bidang kesehatan. Mengapa, Mbak Zahra ya, kita ini masih impor obat-obatan itu. Datanya kalau nggak salah sekitar 90% obat-obatan kita masih impor. Padahal tanaman obat itu di Indonesia melimpah luar biasa. Sekarang yang tahu tanaman obat siapa? IPB. Dan kita punya obsesi, punya mimpi besar untuk bisa meningkatkan kemandirian dan kedaulatan dalam bidang kesehatan.
Agar apa? Agar kita semakin tidak tergantung pada dunia luar, bahwa kita bisa menghasilkan obat-obatan yang khas, yang ada di Indonesia, yang bisa dimanfaatkan untuk satu, yang menyelesaikan masalah kesehatan, kedua ini menjadi sumber industrialisasi baru, bahwa industri obat ke depan itu bersumber pada bahan baku lokal. Jadi adalah sebuah industri yang bukan foodless industry, tapi ini adalah industri yang mengkait ke belakang kuat, punya backward linkage yang kuat. Kenapa? Ya karena industri ini punya kaitan dengan suplai bahan baku, yang sebagian bahan bakunya ada di Indonesia dari tanaman-tanaman obat. Dan alhamdulillah kita punya biofarmaka, ya, punya pusat riset yang khusus tanaman-tanaman obat. Jadi agroherbal ini akan menjadi penciri IPB. Agroherbal ini akan menjadi penciri kedokteran IPB. Dengan demikian maka insya Allah IPB bisa semakin memberikan kontribusi yang semakin baik ya untuk dunia kesehatan kita. Ya. Nah, Pak Rektor, kalau yang saya tahu nih Pak, memang kan sudah ada fakultas kedokteran dari kampus-kampus sebelumnya, tapi di tahun ini juga bukan IPB saja Pak yang membuka fakultas kedokteran. Nah, kira-kira menurut Pak Rektor, keunggulan dari fakultas kedokteran ini sendiri seperti apa Pak? Kedokteran kita standar semua sama di Indonesia. Keunggulan kita adalah pada agroherbal, berwawasan One Health. Jadi kita mencoba untuk fokus pada agroherbal, seperti tadi saya sampaikan, karena ini sangat terkait dengan sumber daya alam kita, dan itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kompetensinya sudah ada, ya, sumber dayanya ada, ya tinggal bagaimana kita melakukan riset yang maksimal untuk bisa menghasilkan obat-obatan unggul di bidang obat-obatan herbal tadi. Dan tadi konsep One Health sudah saya jelaskan juga, itu akan menjadi wawasan yang akan mewarnai kedokteran IPB. Iya. Jadi sebetulnya keunggulan itu sendiri dari dasarnya sendiri di IPB sudah kuat seperti itu ya Pak ya? Ya tadi dengan keilmuan kita sudah kuat, kemudian juga kita sudah punya basic keilmuan juga sudah kuat, pusat-pusat riset juga sudah banyak gitu kan. Dan kemudian kita juga punya LKST yang Sains Teknopark yang saya kira sangat bagus untuk bisa melakukan proses hilirisasi dari inovasi-inovasi di bidang kesehatan tadi. Ya. Tapi yang penting juga harus dicatat adalah bahwa IPB ini saat ini sudah masuk di 4.250 desa di Indonesia. Artinya IPB sudah masuk di 5,7% desa di Indonesia, di desa-desa agromaritim. Dan ini juga akan menjadi tempat di mana mahasiswa kita, lulusan kita mengabdi. Karena kita punya visi agroherbal dan kemudian untuk masyarakat agromaritim yang memiliki berbagai kekhasan, maka kita harapkan bahwa masyarakat yang ada di 4.200 desa-desa yang menjadi binaan IPB ini bisa sekarang masuk dunia kesehatan di situ. Selama ini kita kan masuk di sana untuk pangan, untuk energi. Nah sekarang dengan adanya kedokteran semakin luas bidang-bidang yang bisa kita kontribusikan bagi pembangunan desa di Indonesia. Nah Pak Rektor, biasanya kan kalau berkuliah di Fakultas Kedokteran ini mahal Pak, butuh biaya. Nah lantas bagaimana Pak untuk teman-teman yang kurang mampu? Apakah ada kuota tersendiri Pak? Ya, kita sudah mengambil keputusan, dan ini saya kira keputusan yang memang sudah berlaku untuk prodi-prodi yang lain juga, bahwa kedokteran di IPB ada alokasi kurang lebih sekitar 20% untuk mahasiswa kurang mampu. Kita punya komitmen bahwa kita buka kedokteran ini adalah untuk membangun satu institusi yang bisa menghasilkan lulusan unggul di bidang kedokteran, ya, menggunakan SDM, tapi pada saat yang sama riset dan inovasi bidang kesehatan juga akan semakin berkembang. Nah, jadi bukan untuk cari duit, bukan untuk gagah-gagahan. Kita benar-benar ingin menunjukkan bahwa agromaritim itu bisa memberikan kontribusi untuk dunia kesehatan. Itu poin yang saya kira sangat penting sekali. Nah, adapun kaitan dengan soal mahasiswa tidak mampu, selama ini kan kita sudah saksikan bahwa orang-orang yang ada di IPB, kebijakan kita adalah orang yang sudah masuk di IPB, sudah menjadi mahasiswa IPB, resmi menjadi mahasiswa IPB, ya, tidak boleh DO hanya gara-gara tidak punya uang, ya kan? Itu kebijakan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa instrumen paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan akses
bagi kelompok miskin pada dunia pendidikan tinggi. Karena dengan dia masuk pendidikan tinggi, dia lulus, insya Allah akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dia tidak masuk perguruan tinggi. Ya. Dengan pendapatan yang lebih baik itu, maka dia bisa mengangkat keluarganya. Dan itu cara yang saya kira efektif. Jadi kalau di Indonesia, misalnya tingkat APK pendidikan tinggi saat ini kan baru kurang dari 40% ya. Kalau APK kita sudah sangat tinggi sekali, misalnya sampai 70%, 80%, insya Allah kemiskinan dengan sendirinya akan hilang. Jadi memang sistem pendidikan ini sendiri sebetulnya yang bisa mengangkat personal si orang ini kepada keluarganya. Oh iya, pada akhirnya gitu. Dan sudah terbukti IPB, banyak orang masuk IPB dari kelompok masyarakat menengah ke bawah, dari berbagai penjuru Nusantara, masuk IPB, kemudian, tapi karena apa? Karena dia punya mindset yang baik, punya kemampuan untuk kerja keras gigih, akhirnya dia bisa lulus dengan baik, punya pengalaman organisasi yang baik, sehingga sekarang banyak menjadi dirut perusahaan-perusahaan besar, BUMN dan sebagainya, menjadi tokoh-tokoh. Itu adalah contoh ya. Bagaimana IPB memberikan akses bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari keunggulan yang tadi Pak Rektor sudah sampaikan, terus juga ada angin segar buat teman-teman semua. Tapi Pak, sebetulnya lulusan seperti apa yang akan dicetak dari FKIPB ini sendiri, Pak? Tentu lulusan yang memenuhi standar pendidikan kedokteran. Itu merupakan hal yang sangat pokok. Ya. Kedua, lulusan yang menjadi penciri IPB. Penciri IPB apa? Dia punya karakter sebagai seorang agile learner, pembelajar yang cepat, pembelajar yang lincah. Karena yang kita hadapi adalah perubahan. Dibutuhkan orang-orang yang mampu cepat merespon perubahan. Ya. Tentu dengan kompetensi yang kekinian, karakter yang tangguh, juga mindset yang tumbuh, mindset yang positif. Namun yang ketiga, ciri IPB lainnya adalah karena kita memiliki kekhasan di bidang agroherbal. Sehingga lulusan kita, dokter kita adalah dokter yang satu punya kepedulian pada masyarakat agromaritim. Pada saat yang sama, dia menguasai bidang agroherbal ini untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dan punya wawasan One Health yang baik, sehingga bisa berkolaborasi dengan dokter hewan dengan baik, bisa berkolaborasi dengan ahli lingkungan dengan baik. Karena saat ini kita tidak bisa lagi sendiri dalam silo-silo, kita harus dalam platform kolaborasi yang kuat ya, antar berbagai disiplin ilmu, termasuk harus memanfaatkan ilmu-ilmu dasar yang saat ini sudah dikembangkan di IPB. Itu adalah bagian dari kelebihan yang kita kembangkan. Nah, Pak Rektor, bagaimana sih Pak caranya dari FK ini sendiri untuk menciptakan suasana perkuliahan, dan tentunya juga dari suasana perkuliahan yang mendukung ini kan IPB sudah bekerja sama Pak dengan beberapa mitra. Nah, kalau mitra ini seperti apa Pak? Ya, saya kira mitra-mitra sebagai wahana praktik pendidikan sudah sangat banyak. Kita mendapatkan support luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten, pemerintah Kota Bogor, ya, Pemprov, ya, dan juga pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan yang memberikan support pada kita luar biasa. Tapi kalau mitra ya, pada level yang saat ini sangat dekat dengan pendidikan, karena beberapa rumah sakit menjadi tempat praktek kita, seperti rumah sakit di wilayah kota dan Kabupaten Bogor, juga puskesmas kota dan Kabupaten Bogor. Nah, rumah sakit pendidikan kita siapa? RSUD Cibinong. Itu adalah rumah sakit pendidikan utama yang nanti akan mendampingi kita. Jadi kemitraan-kemitraan ini dengan berbagai rumah sakit, baik swasta, negeri, saya kira akan sangat penting. Apalagi puskesmas yang ada di wilayah agromaritim di Indonesia, itu menjadi mitra kita bagi masyarakat kita agar semakin banyak bersentuhan dengan petani, dengan nelayan, dengan peternak, dengan masyarakat sekitar hutan. Ya, kita juga punya mitra-mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan dengan UW, University of Washington ya, di Amerika Serikat, kita sekarang sedang mengembangkan riset tentang One Health. Ya, itu mudah-mudahan kemitraan kita. Saya kira masih banyak mitra-mitra lain ya, baik pemerintah dan juga perguruan tinggi lain, termasuk perguruan tinggi yang ada fakultas kedokteran maupun tidak ada fakultas kedokteran akan menjadi mitra kita. Dan saat ini kita memang diampu oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang mendampingi kita dalam mempersiapkan nanti sampai kita meluluskan sarjana yang pertama Fakultas Kedokteran ini. Yang moga-moga dengan kolaborasi ini kita bisa mensukseskan misi kita, menjadikan agromaritim sebagai sektor yang juga memberikan kontribusi untuk kesehatan Indonesia.
Oke, Pak Rektor. Dari tadi jawabannya ini sangat menjawab sekali why, kenapa Sobat IPB semua, calon mahasiswa IPB harus memilih FKIPB. Terima kasih banyak Pak Rektor atas kesempatannya, luar biasa sekali. Sobat IPB, saat tayangan ini Anda tonton, pendaftaran FKIPB sudah dibuka dari tanggal 5 sampai 11 Agustus. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkap bisa cek di media sosial kita IPB Official maupun Admisi IPB University. Terima kasih banyak Sobat IPB, jangan lupa untuk share tayangan ini ke semuanya, ke seluruh orang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sekian dari saya Zahra Zahira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.